sesuai dengan tuntunan kami Majelis Taklim Al-Buraq. Kami Majelis Taklim Al-Buraq berjuang bersama dengan umat, mengajarkan kebaikan sesuai dengan tuntunan kami Majelis Taklim Al-Buraq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladhina hum safat nufusuhum wa tabat qulubuhum wa kanuhum sadatal mansyurina. Ma ba'du faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul aliyyul azim. Saya muliakan, saya hormati para alimul ulama, para kiai, para asyatidah. Ya, mudah-mudahan kehadiran para alimul ulama Allah jadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah. Insyaallah Ramadan ini sebagai Ramadan yang mampu membersihkan dosa-dosa kita, dan insyaallah kita menjadi umat yang terbaik yang mampu duduk di singgasana surga Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sohibul Bait, orang tua kita Bapak Haji Muslimin Bora, yang mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melimpah rizkinya, sakinah keluarganya, sehat badannya, dan insyaallah Allah jadikan beliau orang yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidak yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, santriwan, santriwati yang mudah-mudahan malam hari ini Allah berikan kita semuanya keberkahan. Alhamdulillah. Ini nyatet ya, apa-apa dicatat ya. Mudah-mudahan catatannya bakal dibaca dan jadi hidayah ya. Baik ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zayana suhur bi sahri Ramadan, Zainal layal bi lailatul qadar, Zainal kutub bi kitabil Quran, wa zainal Quran bi bismillahirrahmanirrahim. Enak jadi umat Nabi Muhammad tuh paling enak, paling banget enak. Allah hiasin bulan, ada satu bulan terindah, bulan terbaik, bulan dimana setan dibelenggu, bulan dimana diamnya aja tasbih, bulan dimana tidurnya saja ibadah, bulan dimana doa kita mustajab, bulan dimana Allah bukakan bursa gerbang pahala terindah yaitu Ramadan. Ini buat kita, buat umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi. Bu, diamnya orang puasa itu sama nilainya dengan tasbih. Ntar besok dari jam 6 sampai jam 6 lu jangan gak usah ngomong, diem aja. Apalagi yang senang nyempetin duit laki, ditanya udah diem aja dah. Aman, sama derajatnya seperti membaca tas. Tapi diam di sini adalah diam yang menghindarkan kemaksiatan. Daripada ngomongin orang, ngomongin kejelekan manusia yang lain, atau mulut kita bermaksiat, mendingan milih diam. Dan insya Allah diamnya Allah nilai dengan pahala tasbih. Wasyumtuhu wa naumuha ibadah. Besok kalau tidur itu masuknya ibadah. Ini bulan Ramadan doang, ini bulan yang lain kagak. Daripada kita ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang, mendingan tidur dah. Besok dari jam 6 tidur, bangun jam 6 insya Allah. Mati namanya ya. Nah ibadah artinya kenapa? Menghindari dari ibadah dengan terpejamnya mata, insya Allah itu adalah ibadah yang luar biasa. Bahkan doa orang-orang yang berpuasa insya Allah diijabah. Ibu, hidup itu cuma 2 manajemen yang harus diterapkan.
syukur, sabar. Udah dua aja ini patokannya, syukur, sabar. Syukur, alhamdulillah hari ini kita masih ketemu Ramadan. Banyak sahabat-sahabat kita yang udah ngedahuluin kita. Ini di Barjah mereka nangis gak ketemu dengan kekasihnya Allah bulan yang terindah Ramadan. Pertama, kita syukur. Orang yang bersyukur insya Allah manajemen hidupnya bakal berkah. Kedua, kuncinya sabar. Syukur atas apa yang Allah beri, sabar atas apa yang Allah uji. Kalau mau syukur gak usah jauh-jauh ibu. Ibu teh kalau mau bersyukur gak perlu melihat gunung yang tinggi, lautan yang luas, kemudian yang langit yang begitu dahsyat dan hebat. Cukup kalau mau bersyukur kepada Allah, lihat cuman situasi kepala aja, ada berbagai macam situasi yang terindah di hadapan Allah. Saya mau nanya ini bab syukurnya. Ibu yang sering nangis, rasanya air mata apa? Rasa air mata apa? Udah pernah ngejilat udah? Sering nangis, biasanya ibu-ibu kalau nangis ditinggal lakinya netes sampai masuk ke mulut, ternyata rasanya. Bab syukur gak usah kita ngelihat gunung, bab syukur gak jauh-jauh ngelihat laut, bab syukur gak usah jauh-jauh ngelihat tingginya langit. Cukup dengan air mata. Kenapa air mata Allah ciptain asin? Ada yang tahu nggak? Kenapa tong air mata asin? Karena ada pabrik garamnya. Kenapa air mata diciptakan asin? Hebatnya Allah menciptakan air mata asin supaya apa? Fungsinya adalah membunuh kuman serangga yang masuk ke dalam mata. Makanya ketika corona kan yang ditutup mulut sama hidung, tapi mata ngeblak. Padahal mata, mulut dengan hidung satu jalur di tenggorokan. Tapi kenapa mata nggak ditutup? Sebab mata Allah ciptakan airnya rasanya asin. Asin inilah yang membunuh kuman. Jadi kalau corona masuk mata nggak bakal bisa. Sebab warna asin, rasa asin itulah yang membantu untuk membunuh setiap kuman yang masuk. Bayangin, air mata Allah ciptakan asin. Makanya ibu naik motor dari Bogor ke Jakarta, nggak usah pakai kacamata, insya Allah nggak bakal buta. Ditampung nanti kotorannya. Makanya pas bangun tidur ada di ujung mata mutiara yang nggak laku dijual. Apa namanya bu? Lucu amat ngomongnya. Bayangin Allah merawat manusia, air matanya dibikin asin. Air ludah apa rasanya ibu? Air liur rasanya apa? Hah? Hambar. Emang lu pernah ngerasain? Apa rasanya air ludah? Coba telan ludah telan sekarang. Rasanya air ludah tawar. Padahal kan mata dengan mulut jaraknya dekat. Kenapa mata airnya asin, mulut airnya tawar? Sebab kalau ada mulut ini airnya berubah rasanya, maka kita tak mampu menciptakan rasa yang masuk dalam mulut kita. Allah ciptain tuh air liur tawar, biar kita ngesap rasanya asin, pahit, manis, getir, mampu dibedakan dalam mulut. Makanya Allah ciptain air liur itu tawar, biar manusia punya nikmat setiap mengecap makanan yang masuk dalam mulut kita. Allah merawatnya hebat banget. Seandainya air liur, air ludah Allah ciptain pedes, minum kopi manis jadi kopi, teh manis jadi teh, kolak jadi kolak. Seandainya air liur ini rasanya pedas, masuk ke mulut ibu-ibu yang memang omongannya pedas, ditambah ludahnya pedas, kira-kira lakinya meninggal apa enggak? Untungnya ibu air liur kita Allah bikin tawar supaya kita mampu mengecap segala macam rasa. Makanya kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Siapa yang tahu rasanya air kuping? Ada airnya ini. Ibu kecut. Udah ngejilat punya siapa kecut? Siapa yang tahu rasanya air telinga? Rasanya pahit, getirnya luar biasa. Kalau nggak percaya colok jilat. Kalau nggak doyan kasih sama temennya. Kenapa air telinga harus pahit rasanya? Ini kan cara Allah merawat manusia. Tugas kita cuma mensyukuri yang ada. Allah merawat manusia. Kuping dibikin cuma ada daun pintunya doang. Tapi Allah kagak ciptain pintunya.
yang diciptakan sama Allah daun pintunya, berarti siapapun bebas masuk dalam telinga. Tapi Allah kasih telinga kita air kuping rasanya pahit, sehingga apa? Sehingga serangga, nyamuk, semut yang terjebak dalam telinga dia nggak bakal bertahan lama dan keluar kembali atau mati di dalam. Kenapa? Karena airnya rasanya pahitnya luar biasa. Seandainya air telinga ibu bapak manis, setiap tidur di musola kira-kira jadi sarang semut apa enggak? Bu, kira-kira jadi sarang serangga apa enggak? Tapi Allah ciptakan air telinga ini pahit. Akhirnya apa? Serangga, semut dan sejenisnya tak mampu masuk ke dalamnya. Walaupun telinga ini tanpa pintu, hanya daun pintunya saja Allah ciptakan. Ayo kita mikir bareng-bareng. Ibu, kalau air mata dibikin asin supaya kuman mati di mata dan tidak menjadi penyakit di dalam tubuh, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa teh ibu nangisnya selalu melulu tentang dunia, nangis buat Allahnya jarang? Kalau seandainya air liur ibu-ibu itu dibikin tawar sama Allah sehingga Allah bisa mengecap rasa, bedain asam, asin, manis, pahit dan lain sebagainya, kenapa mulut ibu-ibu lebih seneng ngomongin orang dibandingkan menyebut asma Tuhan? Kalau seandainya saja telinga ini Allah berikan airnya pahit sehingga serangga ini gak bakal masuk dan mati di dalamnya, sehingga gendang telinga kita tidak dihancurkan oleh serangga, kenapa selama ini ibu masih asik dengerin urusan dunia tapi gak mau ngedengerin urusan akhirat? Benci suara azan tapi gak benci suara urusan dunia dan musik-musiknya. Di bulan Ramadan mumpung mata dikasih melek, ibu banyakin nangis buat Allah. Bu, banyakin nangis buat ibadah kita, kan belum tentu khusyuk. Ibu, saya tanya, sholat duhur berapa rakaat? Benar 4. Ibu nih urusannya ibu Allah apa dunia? Saya tanya nih, ibu lagi sholat duhur di rumah 4 rakaat, Allahu Akbar, baru dapat 1 rakaat, tiba-tiba RT ngumumin, ibu-ibu ada minyak murah, seliternya 10.000. Satu orang boleh ambil 4 liter. Cuman kata Pak RT stoknya terbatas dan gak mencukupi semuanya. Makanya siapa cepat siapa dapat. Yang lambat mohon maaf susah didapat. Siapa cepat siapa dapat. Ibu baru dapat 1 rakaat, sisa 3 rakaat. Siapa cepat siapa dapat. Lanjutin sholat apa ke rumah Pak RT? Sholat apa ke rumah Pak RT? Kalaupun sholat nih hati ibu dendamnya luar biasa. Pas rakaat kedua apa kata ibu? Emang tolol RT mah ngumumin minyak pas gua sholat. Mana siapa cepat siapa dapat. Najis aing mah. Allahu Akbar, sami Allah. Ya Allah, sisain apa 2 liter aja buat buka. Urusan ke Allah mah kita mentah, tapi kalau urusan dunia kita tergopoh-gopoh. Tuh saya suhun di sehari Ramadan, kita bersyukur ibu ya masih dapat Ramadan, sahabat-sahabat kita belum dapat Ramadan, atau hari ini mereka belum menikmati Ramadan. Saya layar di Lailatul Qadar. Ibu, Allah ciptain hiasi malam nih, malam dihiasin sama Allah dengan bintang, bulan dan lain sebagainya. Tapi ada satu malam terindah nanti di akhir Ramadan, namanya Lailatul. Saya tanya ibu, Lailatul Qadar tanggal berapa aja? 21, 23 menjelang Lebaran. Lailatul Qadar ibu banyak iktikaf buka Quran apa buka toples ngisiin gue? Jawab sih, jawab. Banyak buka top. Segitu aja pengen surga lo kampret. Sok ibu, enak ngelihat duit merahan apa enak ngelihat Quran? Najis, bohong sih. Makanya supaya enak ngelihat Quran, maka duit merahannya taruh di dalam Nih bapak-bapak, menjelang Idul Fitri kan itu 21, 29. Itu masa-masanya itikaf, itkum minanar, masa dibuangnya kita dari api neraka. Dahsyat pahalanya 10 hari ketiga. Banyak mikirin itikaf apa mikirin THR?
Banyak yang di masjid apa milih baju di pasar malam? Ulah dijawab, dari tampang udah kelihatan. Tahu sekarang aja dulu udah bikin gipang, sekarang belum mau lebaran udah pada bikin gipang sama kacang. Alhamdulillah. Ibu, Lailatul Qadar susah didapat. Sandernya kita di masjid berzikir sebentar, nilainya 1000 bulan. Nilainya 1000 bulan. Belum tentu besok kita dapat 1000 bulan. Ayo anggap Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kita. Sebab urusan mati kan Allah yang menentukan, malaikat yang mencabutnya. Manusia tidak bisa menerka apalagi memajukan dan memundurkannya. Sisa beberapa hari lagi Ramadan. Insya Allah pakai buat ibadah. Karena orang-orang yang dipanggil di Ramadan adalah orang-orang yang mempunyai keuntungan luar biasa. Terakhir, wazanal kutub di kitabil Quran. Allah ciptakan hiasan seluruh kitab, ada kitab Al-Quran sebagai hiasan yang terindah. Ibu, wahwal huda. Kalau ibu gelap gulita dalam kehidupan, resah, gundah dan gulana, ada dalam persimpangan, bingung mau kemana melakukan arah dan tujuan, ambil Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah petunjuk yang terindah dalam kehidupan. Al-Quran wahwan nur, adalah cahaya. Kalau adik-adik perasaan gelap banget dalam kehidupan, lulus atau enggak dalam ujian, bingung menentukan enggak mau kemana nanti dewasa, cukup ambil Al-Quran, baca, dalami maknanya. Sebab Al-Quran adalah lentera yang terindah di dalam barja. Al-Quran wahwa nur, Al-Quran wahwa syifa. Al-Quran itu penyembuh. Ibu, kalau kita sedang sakit hati, bingung menentukan arah, selalu dendam sama orang, iri dengan orang lain, ambil Al-Quran, baca maknanya, terapkan dalam kehidupan. Insya Allah hati kita sembuh dari penyakit dunia. Bu, terakhir saya ngasih tahu, dunia ini mau kiamat ibu ya. Semua sudah serba terbalik. Dulu kedokteran biasa aja, tapi kesembuhan ada di mana-mana. Sekarang lihat kedokteran dan pengobatan luar biasa, malah makin banyak penyakit dan makin banyak orang yang nggak sembuh, malah yang mati setiap hari hampir ada. Dulu pendidikan belum apa-apanya, masih biasa, tapi guru dihormatin. Sekarang pendidikan hebat, guru nggak dihormatin. Contohnya corona, ini dunia sudah mulai terbalik. Dulu kita kalau mau cuci tangan pasti makan, sekarang cuci tangan mulu, makan mah nggak pernah ya bu ya. Betul tidak? Saya di mall cuci tangan nggak makan, di mana-mana cuci tangan nggak. Dulu kita menebarkan senyuman, hari ini kita menebarkan masker dan menyembunyikan senyuman. Padahal senyuman adalah salah satu obat menghilang gundah gulana. Ibu setiap hari suguhkan suami ibu senyuman, insya Allah suami ibu akan setia dimanapun dia berada. Pagi senyum, siang senyum, sore senyum, melihat tiang listrik senyum, melihat tembok senyum, melihat mobil senyum, melihat kucing senyum, melihat apa saja senyum. Insya Allah sebulan masih grogol sama suaminya. Alhamdulillah ya ibu ya. Dulu kita kedatangan tamu itu berkah, sekarang katanya kedatangan tamu adalah penderitaan. Dulu kita berjabat tangan menggugurkan dosa, sekarang kita mesti kepel-kepelan, saling bermusuhan atau saling membenci. Dulu mengunjungi orang tua adalah kebahagiaan, sekarang katanya mengunjungi orang tua adalah penderitaan. Dunia sudah mau kebalik, intinya dunia akan kembali kepada Allah dan seluruhnya akan dihancurkan. Rawat ibadah kita di bulan Ramadan, tingkatkan ibadah dengan setulus-tulusnya ibadah. Tarawih jalankan, sunnahnya jalankan, wajib kerjakan. Insya Allah la'allakum tattaqun. Ibu bapak keluar sebagai pemenang, mempunyai gelar yang terindah daripada S1, S2, S3. Gelar yang terbaik adalah takwa. Nah, itu mudah-mudahan sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kita kepada tarawih ketiga di Majelis Taklim Al-Buraq. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan tarawih di hari ketiga, yaitu para malaikat di arsy berseru, dan kita manusia hendaknya mengencangkan ibadah-ibadah kita agar mendapatkan magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita semua disampaikan kepada hari terakhir Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kegiatan Al-Burak setiap selesai salat taraweh. Santriwan dan santriwati dua pesantren ini setiap selesai sholat kita makan bersama. Ini salah satunya, boleh lihat semuanya kiri kanan. Alhamdulillah setiap malamnya mudah-mudahan sampai selesai puasa ini sebulan penuh mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah doakan semoga bisa berjalan dengan sesuai rencana. Jadi Al-Burak ini setiap tahun mengadakan dan mudah-mudahan tahun ini alhamdulillah kita lihat bersama santriwan dan santriwati sangat antusias sekali setelah taraweh. Jadi setiap taraweh kita adakan makan bersama untuk buka. Jadi tadi sudah buka kolak atau apapun itu, sekarang tinggal makan nasi. Ya, mudah-mudahan doanya para pemirsa TV Al-Burak Cikias mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ridho dari semua pendengar dan penikmat Al-Burak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Majelis Taklim Al-Burak berjuang bersama dengan umat, mengajarkan kebaikan sesuai dengan tuntunan kalimat.